Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah 'azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عياذا بالله من النار. Para hadirin sekalian, Bapak Ibu, saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, senantiasa kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang Allah taala berikan kepada kita. Salat dan salam senantiasa kita berikan kepada nabi kita yang mulia, suri tauladan kita bersama, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta kerabat beliau, para sahabat dan orang-orang yang senantiasa terus-menerus berada di jalannya sampai hari kiamat kelak. Para hadirin sekalian, Bapak Ibu, saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala pada kesempatan kali ini kita bersama-sama akan mengkaji sebuah kitab yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah ta'ala, yang berjudul Ashru Qawaid fil Istiqamah, 10 kaidah dalam keistiqamahan. Jadi insyaAllah ta'ala mulai bulan ini dan pada kesempatan berikutnya, semoga Allah ta'ala berikan taufik kepada kita, umur panjang untuk melakukan ketaatan. Kita di setiap hari Sabtunya akan mengkaji kitab ini. Setiap kali giliran ulun yang datang. Ya, wallahu alam nanti dengan ustazat asatidzah yang lainnya. Setiap kali giliran ulun, insyaallah di hari Sabtu kita akan mengkaji kitab Ashrul Qawaid fil Istiqamah, 10 kaidah dalam istiqamah. Kitab ini ditulis oleh Fadilatul Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullahu ta'ala. Dan untuk hari Ahad, insyaallah dengan tema yang atau dengan waktu yang terbatas, kita berusaha untuk mengambil fawaid atau faidah sebanyak-banyaknya dengan keterbatasan waktu dan ilmu yang saya miliki. Jadi insyaallah di hari Ahad besok kita langsung membahas 3 pembahasan: akidah, fikih, dan adab dalam satu waktu kajian yang sama. Nanti waktu kita bagi menjadi 4 bagian. Yang pertama kita akan mengkaji seputar akidah dengan sebuah kitab yang juga ditulis oleh beliau Profesor Dr. Abdul Razak hafizahullah ta'ala, yang berjudul Thabatu Aqidatis Salaf wa Salamatuha min Taghayyirat atau Taghyirat, yaitu faktor-faktor yang menjadikan akidah bisa kokoh dan selamat. Itu bagian yang pertama.
Kemudian bagian yang kedua, kita akan mengkaji kitab Umdatul Ahkam. Kitab ini berisikan hadis-hadis seputar fikih. Dan nanti kita akan mempelajari fikih melalui jalur hadis. Kita baca hadisnya, kemudian kita ambil faidah-faidah fikihnya. Jadi metode mempelajari fikih itu ada dua macam. Pertama, berawal dari masail fiqhiyah, permasalahan fiqhiyah. Sebagai contoh, wudu. Dimulai dari permasalahan wudu, kita bahas satu persatu, dimulai hukumnya, tata caranya, dan seterusnya. Ada pula metode yang lain, belajar fikih dengan hadis. Makanya ada kitab-kitab hadis fikih seperti yang masyhur terkenal adalah Bulughul Maram, karangan dari Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala. Dan yang kedua, Umdatul Ahkam. Dan insyaallah kitab yang akan kita gunakan untuk kita ambil faidah-faidah fikih adalah kitab Umdatul Ahkam. Alhamdulillah sudah saya temukan terjemahannya berbentuk PDF. Mudah-mudahan sudah disebarkan ke jemaah yang lain. Itu bagian yang kedua. Bagian yang ketiga ada kita mengkaji hadis tentang adab. Yang mana adab ini nanti kita ambil dari hadis-hadis yang ada di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Kitab Riyadhus Shalihin itu adalah kitab hadis yang berisikan hadis-hadis seputar adab. Jadi dengan keterbatasan waktu kita, mudah-mudahan ketiga pembahasan di atas bisa kita pelajari bersama. Ya, nanti mungkin sekitar 20-30 menit per bagiannya. Nah, mudah-mudahan nanti kita akan sampaikan dengan sesederhana mungkin, tapi mudah difahami bersama, agar meski tiga pembahasan ini langsung disampaikan, tetapi bisa dicerna dan bisa difahami dengan baik. Metode seperti ini, menurut keterangan dari Ustadz Sunardi, Ustadz Abu Mahlin, hafizahullah ta'ala, digunakan oleh Ustadz Abdul Twasikal, hafizahullah ta'ala, di daerah beliau. Jadi dengan keterbatasan waktu, tetapi jemaah haus akan ilmu, metode seperti ini mungkin bisa digunakan. Tapi bukan dengan cara pembahasan yang luas, tidak. Sederhana, ringkas, tapi bisa difahami, bisa dimengerti. Inti pembahasan dalam masalah akidah, dalam masalah fikih, ibadah, dan begitu pula seputar adab. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan bagi kita untuk menimba ilmu agama, mempelajari agama Islam ini yang merupakan kewajiban seorang hamba. Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menimba ilmu agama wajib hukumnya bagi seorang muslim dan muslimah. Dan mudah-mudahan juga dengan metode seperti ini kita lebih bisa mendapatkan ilmu yang cukup untuk kehidupan sehari-hari kita. Baik. Para hadirin, Bapak Ibu, saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Adapun yang akan kita bahas dan kita kaji pada sore hari ini yaitu 10 kaidah. 10 kaidah dalam istiqamah. Judul aslinya adalah Asyru Qawaid fil Istiqamah. Ya, 10 kaidah fil Istiqamah. Mudah-mudahan PDF-nya sudah disebarkan ke jamaah, jadi bisa kita baca sama-sama nantinya. Baik, para hadirin rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita masuk kepada pembahasan kitab, kita baca terlebih dahulu biografi dari penulis. Dalam hal ini adalah Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah ta'ala. Nama lengkap beliau adalah Abdul Razak bin Abdul Muhsin bin Hamad bin Abdul Muhsin bin Abdullah bin Hamad bin Uthman Al-Abbad Al-Badr, atau yang lebih akrab ya, beliau dikenal dengan Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr. Beliau ini merupakan putra dari salah seorang ulama yang masyhur di kalangan para tullabul ilm, yaitu Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah ta'ala. Beliau ini adalah ulama besar ahli hadis
yang masih hidup hingga sekarang dan rutin memberikan kajian-kajian ilmu baik di Masjidin Nabawi atau selainnya. Jadi Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah taala memiliki seorang putra yang juga seorang alim yang bernama Abdul Razak bin Abdul Muhsin bin Hamad bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahumallahu taala. Dan ini adalah salah satu contoh keluarga yang dibimbing dengan ilmu agama. Ayah serta putranya keduanya sebagai seorang ahli ilmu. Dari sini kita bisa mengambil pelajaran ketika lingkungan keluarga kita baik, terbimbing dengan baik, terlebih lagi selalu dilingkupi dengan ilmu agama, ditekankan tentang pentingnya ilmu agama. Mudah-mudahan keturunan-keturunan kita nantinya, anak kita serta cucu kita dan seterusnya, mereka akan hidup di bawah bimbingan ilmu agama. Beliau hafizahullah ta'ala belajar dari beberapa ulama besar. Yang pertama, belajar dari ayah beliau sendiri. Belajar dari ayah beliau sendiri. Siapa namanya? Al-Allamah Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah ta'ala. Kemudian yang kedua, belajar dari Al-Allamah Syekh Abdul Aziz bin Baz. Siapa yang tidak kenal dengan Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala. Kemudian beliau juga belajar dari Al-Allamah Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Siapa juga yang tidak kenal Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala, masyhur di kalangan para talabatul ilmi. Kemudian beliau juga belajar dari Fadilatul Syekh Abdullah Al-Ghunaiman hafizahullah ta'ala dan ulama-ulama besar yang lainnya. Di balik semangatnya menimba ilmu agama, gigih dan tekunnya menimba ilmu agama, disitulah beliau menjadi seorang alim besar. Dan saat ini aktivitas beliau selain menjadi guru besar di bidang akidah di Universitas Islam Madinah, Saudi Arabia, beliau merupakan pengisi tetap di Masjid Nabawi yang tidak sembarangan orang bisa memberikan kajian di sana. Jadi ketika seseorang diberikan kesempatan untuk duduk di majelis ilmu, menyampaikan ilmu, ini sebuah keutamaan yang besar. Tidak sembarang orang bisa diberikan kesempatan untuk memberikan ilmu di Masjid Nabawi. Nah, selain itu beliau juga menjadi narasumber di majelis pengajian yang ada di Radio Roja. Alhamdulillah. Ini salah satu keutamaan dan kenikmatan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita sebagai para tulabul ilm. Dan beliau memiliki banyak karya tulis, ya, seperti fiqh, ad'iyah wal azkar, az-zikr wad du'a, kemudian azkarus salah wad du'a, ya, dan selainnya. Dan salah satu di antara kitab beliau adalah apa yang akan kita kaji pada kesempatan kali ini adalah Ashrul Qawaid fil Istiqamah. Baik. Banyak pujian-pujian para ulama yang diberikan kepada beliau. Di antaranya Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah ta'ala mengatakan, ketika ditanya tentang sosok Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala, beliau mengatakan, "Hada sahibus sunnah walillahil hamd, ma'ruf wa ma balagana anhu qawaid fasidah wala usul fasidah." Beliau ini adalah seorang sahibus sunnah, artinya ahlus sunnah. Ada seorang yang bertanya kepada Syekh Ubaid tentang Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala, maka beliau mengatakan, ini adalah ahlus sunnah, ma'ruf, sangat terkenal, wa ma balagana anhu qawaid fasidah, dan belum sampai kepada kami tentangnya yang membicarakan kaidah-kaidah yang rusak atau usul-usul yang keliru di dalam agama. Dalam artian beliau tidak lepas dari pemahaman ahlus sunnah wal jamaah. Dan masih ada perkataan yang lain, di antaranya Syekh Muhammad Bazmul hafizah mengatakan, Syekh Abdul Razak Al-Badr min al-ulama al-afadil wa huwa waladu Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad fahum
minal ulama al-afadhil alladzina lahum makanatuhum wa lahum ilmuhum wa lahum amaluhum fi khidmatil manhaj salafi. Syekh Abdul Razak termasuk di antara para ulama yang memiliki keutamaan, dan beliau adalah anak dari Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Mereka juga memiliki peran dan jasa dalam dakwah sunnah, dakwah salafus saleh, dan kitab-kitab beliau, kitab-kitab yang beliau tahqiq, juga tulisan-tulisan beliau, silahkan kalian ambil faidahnya, dan itu menurut keterangan dari Syekh Muhammad Bazmul hafizahullah taala. Ini para hadirin rahimani wa rahimakumullah, sedikit tentang biografi Syekh yang merupakan penulis dari kitab Ashrul Qawaid fil Istiqamah. Dan di antara kebiasaan Syekh, beliau menulis kitab-kitab yang ringkas ya, termasuk di antaranya kitab ini. Nah, kitab ini kalau kita lihat jumlah halamannya itu sekitar 46 halaman saja. Kitab ringkas tapi mudah difahami, mudah dicerna, dengan harapan seseorang bisa berpegang dengannya. Berbeda dengan mungkin kitab-kitab yang tebal, membutuhkan waktu yang lama, dan mungkin kurang cocok ketika dibawakan kepada para tulabul ilmi yang baru. Yang berbeda. Namun berbeda dengan ketika kita belajar dengan kitab-kitab yang tipis, dengan pembahasan yang cukup sederhana, insya Allah ini lebih mudah difahami. Baik para hadirin rahimani wa rahimakumullah, sekarang kita masuk kepada pembahasan kitab 10 kaidah penting tentang istiqamah. Ya, silahkan dibuka pada muqaddimah kitab ini. 10 kaidah penting tentang istiqamah. Baik, setelah beliau memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala serta bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penulis hafizahullah taala mengatakan, inna mawdu'a hadhihi risalah 'anil istiqamah wa huwa mawdu'un 'azimul ahammiyah jalilul qadar. Beliau mengatakan, buku ini membahas berbagai hal yang berkaitan dengan masalah istiqamah. Dan pembahasan tentang istiqamah adalah pembahasan yang sangat penting dan memiliki kedudukan yang besar. Wa haqiqun bi kulli wahidin minna an yu'na bihi wa an yu'tiyahu min ihtimamihi wa inayatihi. Oleh karena itu, setiap dari diri kita harus selalu memperhatikan dan memberikan porsi yang besar dan kesungguhan serta penjagaan. Berkaitan dengan apa? Dengan keistiqamahan. Jadi istiqamah itu memiliki kedudukan yang sangat tinggi di dalam Islam. Oleh karena itu beliau mengatakan pembahasan tentang istiqamah merupakan pembahasan yang sangat penting dan memiliki kedudukan yang sangat besar. Dan kita harus memberikan perhatian yang besar terhadap keistiqamahan, karena ini berkaitan dengan kehidupan kita. Percuma seseorang memiliki amalan yang luar biasa, entah itu ibadah-ibadah yang wajib, ia tambah dengan yang sunnah, itu akan menjadi percuma apabila dia tidak istiqamah dalam menjalaninya. Di awal-awal dia semangat dalam menjalankan ibadah, namun di akhir hayatnya justru dia meninggal dalam keadaan su'ul khatimah wal iyadzubillah, dan itu menjadi sia-sia. Apa yang diperjuangkan di awal menjadi sebuah kesia-siaan. Nah, untuk itu keistiqamahan adalah perkara yang sangat penting dan memiliki kedudukan yang sangat besar di dalam Islam. Untuk itu penulis mengatakan pembahasan tentang istiqamah adalah pembahasan yang sangat penting dan memiliki kedudukan yang sangat besar. Kemudian beliau mengatakan, Allah Ta'ala berfirman, qala Allah Ta'ala, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Dalam surat Al-Ahqaf ayat 13 hingga 14. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka istiqamah, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan mereka tidak pula berduka cita. Mereka itulah penghuni-penghuni surga, mereka kekal di dalamnya sebagai balasan atas apa yang telah mereka kerjakan. Ayat ini berisikan keutamaan orang yang istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum kita lanjutkan apa yang beliau tuliskan dalam muqaddimah ini, kita definisikan terlebih dahulu apa sih yang dimaksud dengan istiqamah itu.
Baik, kita akan menyebutkan beberapa definisi yang disebutkan oleh para ulama, dimulai dari para sahabat dan ulama-ulama setelahnya. Yang pertama, pengertian dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala an. Beliau mengatakan yang dimaksud dengan istiqamah adalah lam yusyriku bihi syai'an, ya, tidak berbuat syirik kepada Allah Ta'ala dengan sesuatu apapun. Beliau mengartikan istiqamah dengan tauhid, yaitu tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sesuatu apapun. Kemudian definisi yang dibawakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an, al-istiqamah an tastaqima 'ala al-amri wan nahyi wa la tarugha rawghan ats-tsa'alib. Istiqamah adalah lurus pada ketaatan, yaitu dalam melaksanakan perintah dan menjauhi larangan, serta tidak berbelok ke kanan dan ke kiri seperti beloknya serigala. Kata Umar bin Khattab, istiqamah itu adalah senantiasa lurus dalam melakukan ketaatan dan menjauhi larangan dan tidak suka berbelok ke kanan maupun ke kiri, yang mana hal itu merupakan sebuah penyimpangan. Kemudian pengertian yang ketiga dibawakan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mengatakan bahwa istiqamah adalah akhlisul amal lillah. Istiqamah adalah orang yang ikhlas dalam setiap amal ibadahnya. Pengertian dibawakan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Istiqamah orang yang ikhlas dalam menjalankan ibadahnya. Kemudian yang keempat, istiqamah menurut Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, istiqamah adalah addul faraid, yaitu laksanakan kewajiban-kewajiban. Jadi menjalankan semua yang Allah Ta'ala wajibkan kepada kita. Hal ini merupakan keistiqamahan. Baik, kemudian ada pengertian dibawakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala bahwa istiqamah adalah istaqamu ala mahabbatihi wa ubudiyatihi falam yaltafitu anhu yumnatan wala yasratan. Ya, istiqamah adalah seseorang senantiasa lurus dalam mencintai dan menghambakan diri kepada Allah dan tidak menoleh, berpaling baik ke kanan maupun ke kiri dari penyimpangan-penyimpangan. Nah, berdasarkan beberapa pengertian istiqamah disebutkan oleh para ulama, dimulai dari kalangan para sahabat dan yang lainnya, dapat kita simpulkan bahwa istiqamah meliputi beberapa hal. Satu, mentauhidkan Allah Ta'ala dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Jadi istiqamah mencakup beberapa hal. Yang pertama, mentauhidkan Allah dan tidak berbuat syirik. Yang kedua, istiqamah berjalan di atas kebenaran, yaitu agama yang hak. Istiqamah berjalan di atas kebenaran, yaitu agama yang hak. Ketiga, istiqamah melaksanakan segala perintah, baik yang wajib maupun yang sunnah. Baik yang wajib maupun yang sunnah. Yang ketiga, bahwa istiqamah adalah melaksanakan perintah atau anjuran, baik yang wajib atau yang sunnah. Kemudian yang keempat, istiqamah adalah meninggalkan segala larangan, baik yang haram atau yang makruh. Istiqamah adalah seseorang meninggalkan yang haram, baik yang meninggalkan larangan, baik yang haram atau yang makruh. Kemudian yang kelima, teratur dalam mengerjakan ketaatan. Teratur dalam mengerjakan ketaatan, dalam artian ketika dia menjalankan sebuah ibadah itu berdasarkan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah faktor keteraturannya dalam menjalankan ketaatan. Kemudian yang keenam, terus menerus dalam keadaan seperti itu hingga ajal menjemputnya. Nah, itulah kesimpulan dari pengertian istiqamah. Apa tadi? Yang pertama adalah mentauhidkan Allah dan tidak menyekutukannya, tidak berbuat syirik. Kemudian yang kedua, berjalan di atas
agama yang benar, berjalan di atas agama yang benar, yang tentunya kebenaran itu hanya bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga serta yang keempat, menjalankan perintah baik wajib maupun yang sunnah, dan meninggalkan yang larang baik yang haram maupun yang makruh. Kemudian yang kelima, keteraturan dalam mengerjakan ketaatan, dan yang keenam, terus menerus continue dalam keadaan tersebut hingga ajal menjemput. Maka dengan itu seorang hamba akan meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Dan sebagaimana yang pernah mungkin disampaikan pada forum ini, bahwa di antara tanda Allah Ta'ala menginginkan kebaikan dalam diri seorang hamba, Allah Ta'ala akan gunakan hamba tersebut. Ya, Allah Ta'ala akan gunakan hamba tersebut qabla wafati, sebelum ia wafat. Para sahabat kemudian bertanya, bagaimana Allah Ta'ala menggunakan hamba yang sebelum wafatnya? Nabi mengatakan dan menjelaskan, yuwaffiquhu li'amalin salihin thumma yaqbiduhu alaih. Allah Ta'ala memberikan ia taufik untuk terus melakukan ketaatan, istiqamah dalam menjalankan ketaatan hingga ia diwafatkan. Iman manusia kadang naik dan kadang turun. Tapi bagi hamba-hamba yang Allah Ta'ala inginkan kebaikan darinya, dia diberikan keistiqamah untuk mengerjakan ketaatan hingga ia diwafatkan. Itulah tanda Allah Ta'ala inginkan kebaikan dalam diri seorang hamba. Baik, para hadirin rahimani wa rahimakumullah, setelah kita mengetahui definisi dan pengertian dari istiqamah, ketahuilah bahwa istiqamah adalah salah satu ibadah yang Allah Ta'ala perintahkan. Sebagaimana dalam surat Hud ayat 112, Allah Ta'ala berfirman, fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tadghaw innahu bima ta'maluna basir. Maka tetaplah kamu pada jalan yang benar. Inilah perintahnya. Fastaqim, istiqamahlah kamu ya pada jalan yang benar. Kama umirta, sebagaimana engkau diperintahkan. Ini menandakan bahwa istiqamah adalah ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kama umirta wa man taba ma'aka, sebagaimana engkau diperintahkan dan juga diperintahkan oleh kepada orang-orang yang bertaubat bersamamu. Wala tadghaw, dan janganlah engkau melampaui batas. Innahu bima ta'maluna basir, sungguhnya Allah Maha melihat apa yang kalian kerjakan. Imam Al-Qurtubi menyatakan bahwa perintah di atas memang ditujukan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi juga ditujukan kepada umatnya. Ya. Ini para hadirin rahimani wa rahimakumullah. Dan ketahuilah, disebutkan dalam sebuah riwayat perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, ayat di atas itu adalah di antara ayat terberat yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terima. Di antara ayat terberat yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terima. Ibnu Abbas menyatakan, diriwayatkan dalam hadis Imam Tirmidzi, disahihkan Syekh Albani rahimahullah taala, ma nuzzila ala Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam ayatan hiya ashaddu wa la ashaqqu min hadhil ayah alaih, walidzalika qala li ashabihi hina qalu lah laqad asra'a ilaika syaibu faqala syayyabatni hudun wa akhawatuha. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, tidaklah ada satu ayat pun yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lebih berat dan lebih susah daripada ayat ini. Oleh karena itu, ketika beliau ditanya, betapa cepat engkau beruban wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau mengatakan kepada sahabatnya, syayyabatni hud wa akhawatuha, yang telah membuatku beruban ini adalah Hud. Maksudnya apa? Diturunkannya surat Hud dan surat-surat yang semisalnya, yaitu surat yang membicarakan tentang perintah untuk istiqamah. Ya, perintah untuk istiqamah. Karena itu adalah perintah yang amat sangat berat. Contoh saja, ketika seorang sudah berniat dan bertekad untuk diet, ya, setelah dapat macam-macam penyakit dalam tubuh, wah ini harus diet gula, diet semua yang menjadi hobinya harus diet, harus dikurangi. Yang berat itu apa?
Istiqamah, continue. Kalau meninggalkan 1-2 kali itu sangat mudah. Mengerjakan 1-2 kali itu sangat mudah. Bertahan 1 tahun itu mungkin masih bisa. Tapi kita diminta untuk bertahan dan sabar seumur hidup hingga kita meninggal dunia. Itulah yang berat. Itulah yang berat. Contoh saja, salat rawatib. Salat sunnah rawatib. 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, kemudian 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum dan setelah zuhur. Istiqamah hingga meninggal dunia. Yang berat di situ. Yang berat di situ. Kalau mengerjakan sekali, 2 kali, kadang bisa. Dalam keadaan apapun, sesibuk apapun, kita masih bisa menyempatkan 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Hingga kita meninggal dunia. Batasannya istiqamah itu ya sampai mati. Dan inilah sesuatu yang berat. Dan itu pun dirasakan oleh Nabi SAW. Sehingga seperti yang dikatakan oleh Syekh Abdul Razak Hafizahullah Ta'ala tadi awal muqaddimah beliau, ini adalah pembahasan yang sangat penting dan memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam Islam. Jadi jangan kita sepelekan kata istiqamah. Jangan kita remehkan perkara istiqamah, itu sangat penting dalam kehidupan kita. Meski kita sudah tahu ya istiqamah ya terus menerus, bukan hanya sekedar sebatas pengetahuan saja, tapi bagaimana kiat-kiat kita bisa terus menerus di atas keistiqomahan. Itu masalahnya. Ya. Jadi bukan hanya sekedar kita menimba ilmu agama ini, tujuannya bukan hanya sekedar untuk menambah wawasan belaka. Ada sebagian orang yang mau datang ke majelis, datang ke tempat ilmu, itu ketika ada judul-judul, tema-tema yang membahas hal-hal yang baru untuk penambahan wawasan yang baru. Kalau bahasannya masalah ikhlas, masalah yang mungkin sudah sering kali dibahas, sering kali diulang, dia sama sekali tidak ada ghirah, keinginan untuk menghadirinya. Ini keliru. Padahal tujuan utama di balik kita menimbal ilmu agama itu bukan hanya sekedar menambah wawasan, tapi bagaimana bisa istiqamah dalam menjalankan. Nah, itu. Dan kadang manusia iman yazidu wa yanqus, iman bisa bertambah berkurang, tinggi menurun. Untuk itu kita harus senantiasa terikat dengan mazhab ilmu yang disampaikan, nasihat-nasihat qala Allah wa qala Rasulullah. Tujuannya agar hati kita senantiasa terikat dan dekat dengan agama. Ini para hadirin rahimani wa rahimakumullah. Seperti yang dirasakan oleh murid-muridnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ketika mereka punya segala macam masalah. Mereka untuk mendapatkan ketenangan itu dengan mendatangi gurunya, dalam hal ini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dengan melihat wajah beliau, dengan mendengarkan nasihat-nasihat beliau. Di situ mereka bisa menemukan ketenangan, bisa menemukan ketentraman, semakin giat dalam beribadah, dalam menimba ilmu agama. Itulah yang dibutuhkan. Jadi kita datang habis itu bukan hanya sekedar ingin, wah ini ada ilmu baru, ada bab baru nih, ada pembahasan baru nih, hadis baru, tidak. Tapi justru yang terpenting itu adalah istiqamah. Andai kata seseorang tidak mengetahui apapun dalam ilmu agama kecuali ibadah-ibadah yang wajib saja, mentauhidkan Allah, salat wajib, puasa wajib, zakat yang wajib, dan dia belum mampu untuk haji atau umrah, sebatas itu saja, dia istiqamah di atas hingga meninggal dunia, masuk surga apa tidak? Tanpa ada keraguan, dengan izin Allah dia masuk surga selama dia istiqamah di atasnya. Itulah pentingnya kita belajar dan menimba ilmu agama. Puncaknya adalah agar kita bisa istiqamah, bukan hanya sekedar yang menambah wawasan. Ini para hadirin rahimani wa rahimakumullah. Jadi perkara istiqamah adalah perkara yang sangat penting. Perkara yang sangat penting. Kita harus pelajari kiat-kiat apa saja yang membuat kita tetap bisa istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ada pesan Nabi SAW kepada Abdullah bin Amr bin As. Ya. Beliau mengatakan, ya Abdullah la takun mithla fulan kana yaqumul laila fataraka qiyamal lail. Wahai Abdullah, janganlah engkau menjadi seperti si fulan. Sebelumnya dia salat malam, rajin salat malam. Sekarang dia meninggalkan salat malam tersebut. Tentunya dalam nasihat ini ada isyarat agar kita senantiasa istiqamah dalam menjalankan ibadah. Jangan terbawa nafsu untuk mengerjakan
sesuatu yang banyak, awalilah dengan yang sedikit, tapi continue. Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan, ahabbul a'mal ilallah ta'ala adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang continue walaupun sedikit. Sedikit tapi continue. Ya. Makanya mungkin kita awali nih bahasan-bahasan kitab yang ringkas-ringkas, atau dengan pembahasan dengan yang pendek-pendek, mudah difahami, selesai ganti kitab lain, selesai ganti pembahasan lain. Mudah-mudahan suatu saat nanti ada di antara kita yang betul-betul mendalami ilmu sebanyak-banyaknya, bisa mendapatkan kelezatan dan kenikmatan di dalam menimba ilmu agama sebagaimana yang dirasakan oleh para ulama. Mereka punya masalah keluarga, seperti ada salah seorang ulama sedang ketimpa musibah kemiskinan. Bagaimana cara beliau mendapatkan ketenangan dan ketentraman? Teringat dengan sebuah permasalahan dalam agama, ia buka lembaran-lembaran buku, dia buka lembaran-lembaran kitab, dia cari jawaban atas permasalahan agama tersebut. Di situ dia merasakan ketentraman, seakan-akan hilang permasalahan yang ia dapatkan sebelumnya. Ya bayangannya kayak kita sekarang kalau lagi ada masalah, buka HP, buka game, selesai masalah, ya kan? Kalau ada masalah itu, kalau sudah buka game, buka HP, buka YouTube, Instagram, explore, lihat terus sampai nggak kerasa 2 jam, 3 jam. Itulah persis yang dirasakan oleh para ulama terdahulu ketika mereka membuka kitab. Sampai dikisahkan, tiba-tiba ketika dia sudah mendapatkan jawaban atas permasalahan agama tadi, dia sampai berteriak dan bergembira dan menyampaikan kepada istrinya. Sampai sang istri mengira dia atau suaminya sudah mendapatkan masalah atas atau mendapatkan solusi atas permasalahan kemiskinan mereka. Ternyata tidak. Tapi dia temukan kebahagiaan di balik itu semua. Itulah yang terpenting, continue-nya. Ya, ini para hadirin rahimani wa rahimakumullah. Jadi istiqamah ini adalah perkara yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Jangan pernah kita sepelekan, jangan pernah kita remehkan. Mudah-mudahan dengan mengkaji kitab ini kita akan semakin terdorong untuk berusaha agar istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu tadi penulis menyebutkan ada beberapa dalil yang menunjukkan keutamaan dalam istiqamah. Yang pertama, beliau membawakan surat Al-Ahqaf ayat 13 hingga 14. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka tetap istiqamah. Ya, kemudian mereka tetap istiqamah. Dan berdasarkan ayat di atas para hadirin rahimani wa rahimakumullah, ini menunjukkan bahwa keimanan itu dibuktikan bukan hanya dengan ucapan lisan, tapi dibuktikan dengan amalan anggota badan. Disebutkan pada ayat ini, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang mengucapkan Tuhan kami adalah Allah Subhanahu wa taala. Ucapan, ikrar, kesaksian bahwa dirinya beriman kepada Allah taala. Cukup sampai situ? Tidak. Tsumma istaqamu, dan istiqamah itu ditunjukkan dengan amalan anggota badan. Baik, untuk orang-orang yang mengucapkan Tuhan mereka adalah Allah taala, kemudian mereka istiqamah, keutamaannya adalah fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Tidak ada rasa takut dalam diri mereka dan mereka tidak bersedih. Ulaika ashabul jannah khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Mereka adalah para penghuni surga, ya, para penghuni surga, kekal di dalamnya sebagai bentuk balasan atas apa yang mereka kerjakan selama di dunia. Baik, begitu pula keutamaan istiqamah disebutkan dalam surat Fusilat ayat 30 hingga 32. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulam min ghafurir rahim.
Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka istiqamah, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, jangan kamu takut dan jangan merasa sedih, dan bergembiralah dengan jannah, surga yang telah dijanjikan kepada engkau. Kami pelindungmu dalam kehidupan dunia dan akhirat. Di dalamnya kamu memperoleh apa yang kamu inginkan, dan memperoleh pula di dalamnya apa yang kamu minta, sehingga hidangan bagimu dari Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Disebutkan dalam ayat ini bahwa malaikat-malaikat akan turun. Malaikat-malaikat akan turun. Di sini makna yang sebenarnya bahwa kelak ketika seorang hamba, dan ia adalah hamba yang beriman, mati dalam keadaan husnul khatimah, maka malaikat-malaikat ini akan turun sebagai bentuk penghormatan kepada hamba yang telah meninggal dunia ini. Hamba yang telah meninggal dunia ini. Dan termasuk malaikat Jibril alaihi salam. Makanya ada pertanyaan, malaikat Jibril itu untuk saat ini masih punya tugas apa tidak? Bukankah tugas malaikat Jibril adalah menyampaikan wahyu dari Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW? Sekarang wahyu sudah terputus. Apakah malaikat Jibril tetap memiliki tugas? Ada. Ya. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Warruh di sini siapa yang dimaksud? Malaikat Jibril alaihissalam, yang mana beliau turun ketika ada salah seorang hamba yang beriman meninggal dunia. Ya. Baik. Tatanazzalu alaihimul malaikah, maka malaikat-malaikat akan turun. Maksudnya malaikat ini akan turun di saat kematian hamba tersebut. Seraya mengatakan, alla takhafu wala tahzanu. Janganlah kamu merasa takut. Takut dari apa? Jangan kamu takut dari perkara-perkara akhirat yang akan engkau hadapi. Gak perlu takut. Karena orang yang beriman itu akan takut dengan nasibnya nanti ketika di akhirat. Apakah dia akan selamat ketika dikumpulkan di padang mahsyar? Bagaimana tatkala dihisab? Bagaimana tatkala melewati sirat? Ini ketakutan hamba-hamba yang beriman. Namun ketika dia meninggal dunia, malaikat diutus oleh Allah Ta'ala dengan mengatakan, la takhafu, gak perlu takut. Takut terhadap apa? Terhadap yang akan dihadapi nantinya saat di akhirat. Itu maksudnya. Ya. Wala tahzanu, dan jangan bersedih. Bersedih dari apa? Dari perkara-perkara dunia yang engkau tinggalkan. Gak usah sedih terhadap anak-anak, keluarga, harta. Kenapa? Karena Allah Ta'ala akan menjaganya. Untuk itu salah seorang sahabat ketika mengetahui bahwa amal baik orang tua memberikan pengaruh kepada anaknya, dia semakin giat dalam beribadah dan memperbanyak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hamba-hamba yang saleh, hamba-hamba yang baik, Allah Ta'ala akan menjaga dirinya dan keturunan-keturunannya. Bukankah disebutkan dalam surah Al-Kahfi, ya, ketika dikisahkan ada dua gulam yang memiliki sebuah tembok yang di dalamnya ada harta yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya. Wa kana abuhuma salihan. Oleh karena itu pada saat itu Nabi Khadir membangun rumah untuk keduanya. Disebabkan karena kedua orang tuanya saleh dan Allah Ta'ala melalui Nabi ini membangun rumah untuknya. Maka ini para hadirin rahimani wa rahimakumullah. Untuk itu ketika seorang hamba yang beriman meninggal dunia, malaikat akan turun dan juga mengatakan la tahzan. Jangan bersedih. Jangan bersedih dengan hal-hal yang engkau tinggalkan, karena Allah Ta'ala akan menjaga dan akan mencarikan pengganti yang terbaik untuk mereka. Kemudian yang diucapkan oleh malaikat, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan. Ini keutamaan ini didapatkan dengan catatan apa? Istiqamah. Ya, di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala,
hingga meninggal dunia. Kemudian lanjutan ayatnya, nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya. Kami pelindung-pelindung engkau dalam kehidupan dunia dan akhirat. Orang yang taat akan senantiasa dijaga. Ihfazillaha yahfazka. Ihfazillaha tajidhu tujahak. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Dijagalah Allah, niscaya Allah akan berada di hadapanmu. Allah akan senantiasa menjaga hamba-hambanya dunia dan di akhirat. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum. Dan kelak di surga kalian akan memperoleh apa saja yang engkau inginkan dan memperoleh apa yang kamu minta. Walakum fiha ma tad'un. Ya, di surga nanti kita bisa mendapatkan apa saja yang kita inginkan. Di dunia kita tidak bisa memiliki itu, tidak bisa memiliki yang lain, yang ini dan itu. Dengan keterbatasan ekonomi kita, meskipun ada tawaran-tawaran untuk bisa mendapatkannya, tapi dengan cara yang diharapkan, dia bersabar, dia menahan diri, dia tahan itu hingga ia meninggal dunia. Di akhirat nanti, di surga nanti dia bisa mendapatkan apa saja yang tidak pernah dia rasakan di dunia. Mungkin ada sebagian yang penasaran bagaimana rasanya minum khamar. Di dunia Allah Ta'ala haramkan. Bersabarlah, kelak di akhirat dia bisa minum khamar. Khamar di surga jauh lebih nikmat dibandingkan khamar di dunia. Makanya di antara hukuman bagi orang-orang yang meminum khamar di dunia, dia tidak akan pernah meminum khamar di akhirat. Nah, di sini para ulama berbeda pendapat. Ya, berbeda pendapat. Apakah ketika dia sudah bertaubat dari meminum khamar, dia tetap tidak akan mendapatkan kenikmatan minum khamar di surga berdasarkan hadis di atas ataukah tidak? Tapi yang jelas ini sebuah ancaman bagi kita semua. Jangan sampai kita tergiur untuk meminum minuman keras. Haram hukumnya. Dan salah satu kenikmatan yang bisa dirasakan oleh penghuni surga adalah dia bisa minum khamar di surga nanti. Di segala hal di dunia yang belum pernah dirasakan, semua bisa kita dapatkan di surga nanti. Ya. Ini para hadirin rahimani wa rahimakumullah, nuzulan min ghafurur rahim, sebagai bentuk penghormatan dari Allah Ta'ala yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, ini para hadirin rahimani wa rahimakumullah, keutamaan yang amat luar biasa yang didapatkan apabila seseorang istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi, istiqamah adalah perkara yang sangat penting. Ya, istiqamah adalah perkara yang sangat penting. Suatu ketika Abu Amr bin Amrah bin Sufyan bin Abdullah berkata atau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, qul li fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ghairah." Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, katakanlah kepadaku di dalam Islam ini nasihat, perkataan yang mana aku tidak perlu bertanya kepada selain engkau. Dalam artian, sampaikan kepadaku perkara yang sangat penting, gak perlu nanya ke yang lain, cukup dari engkau wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi mengatakan, qul amantu billah tsumma istaqim. Di antara banyaknya nasihat, di antara banyaknya perkara-perkara penting yang bisa disampaikan kepada sahabat yang mulia ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan, qul amantu billah tsumma istaqim. Katakan aku beriman kepada Allah dan istiqamahlah. Ini dua perkara penting. Ucapkan saya beriman, amalkan konsekuensinya, dan istiqamahlah. Ini sangat luas makna saya beriman kepada Allah. Ketika dia mengatakan saya beriman kepada Allah, konsekuensinya dia menjalankan apa yang diperintahkan dan menjauhi segala yang dilarangnya. Kemudian istiqamah di atas agama. Istiqamah di atas ucapan dan konsekuensi dari ucapan tersebut hingga meninggal dunia. Hingga meninggal dunia. Ya. Kita tahu khamar haram, maka tidak akan pernah kita sentuh hingga kita meninggal dunia. Itu istiqamah. Ya. Kita tahu bekerja di lembaga ribawi haram, maka tidak akan pernah kita sentuh pekerjaan tersebut hingga kita meninggal dunia. Itu istiqamah. Bagaimanapun kondisi kita, bagaimanapun keadaan ekonomi kita, sesempit apapun kehidupan kita, mungkin terlihat tangisan anak dan istri karena sulitnya mencari makan misal, sama sekali dia tidak akan pernah tergiur untuk mengambil jalan-jalan yang Allah Ta'ala haramkan. Karena lebih
menyiksa mereka ketika mereka diberikan makan kenyang dari harta-harta yang Allah Ta'ala haramkan. Tahu dia, maka dia istiqamah di atas hal tersebut. Ini para hadirin rahimani wa rahimakumullah. Dan tentunya dalam berusaha atau menjadi hamba yang istiqamah ada kekurangan. Itu pasti. Hamba manusia. Seorang hamba, seorang manusia. Yang mana Nabi menyatakan kullu bani Adam khata'. Setiap anak Adam, kita sebagai manusia sering kali melakukan kesalahan. Imannya naik, imannya turun. Lantas apa yang harus dilakukan? Allah Ta'ala mengatakan dalam surat Fussilat ayat ke-6, Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid fastaqimu ilaihi wastaghfiru. Inilah yang harus dilakukan ketika kita mendapati kekurangan pada keistiqamahan. Allah Ta'ala mengatakan dalam surah Fussilat ayat ke-6, Qul, katakanlah wahai Muhammad, bahwasanya aku hanyalah seorang manusia seperti engkau. Diwahyukan kepadaku bahwasanya Rabbmu adalah Rabb yang Maha Esa. Fastaqimu ilaih, maka istiqamahlah pada jalan yang lurus menuju kepadanya. Wastaghfiru, dan memohon ampunlah kepadanya. Jadi terhadap atau pada kekurangan yang ada dalam keistiqamahan, maka kita memperbanyak istighfar. Istighfar ya, bukan hanya sekedar untuk menutupi kesalahan kita. Jadi sebagian orang mengira bahwa istighfar itu kalau habis dosa baru istighfar. Tidak. Istighfar selain bertujuan untuk memohon dan meminta ampun, dia juga berfungsi untuk ibadah. Astagfirullah, astagfirullah. Itu sebagai ibadah untuk mencari pahala, untuk mendapatkan pahala. Dan juga untuk menutupi kekurangan-kekurangan yang ada. Ketika seorang hamba mendapati adanya kekurangan pada keistiqamahannya, maka perbanyaklah istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini berhadirin rahimani wa rahimakumullah. Taib. Kemudian penulis mengatakan sifat istiqamah akan menjadikan seorang muslim meraih kebahagiaan baik ketika di dunia maupun di akhirat. Sifat istiqamah, fal istiqamah yatarattab 'alaiha sa'adatud dunya wal akhirah wa falahul 'abdi wa salahu amrihi kulli. Fa haqiqun bin nasih li nafsihi ar-raghib fi sa'adatiha ay yu'na bil istiqamah ay 'azim al-'inayah ilman wa 'amalan wa thabatan 'ala dhalika illa al-mamat. Mustamiddan al-auna minallahi tabaraka wa ta'ala. Nasihat dari penulis dari Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala, sifat istiqamah ini akan menjadikan seorang muslim meraih kebahagiaan ketika di dunia dan di akhirat. Tadi ketika kita sudah tahu sholat 5 waktu itu wajib dan dilaksanakan secara berjamaah di masjid bagi laki-laki, kita istiqamah hingga mati, hingga meninggal dunia. Disitulah kita akan meraih kebahagiaan di dunia sebelum di akhirat. Ya, keistiqamahan inilah penyebab seorang hamba bisa mendapatkan kebahagiaan. Dengannya pula seorang hamba akan meraih kemenangan dalam bergulat dengan fitnah yang sangat banyak. Dunia ini penuh dengan fitnah. Jadi kita itu dibandingkan dengan fitnah ibarat binatang jinak di tengah-tengah binatang buah. Itulah kondisi kita saat ini. Fitnah di mana-mana. Di tempat kerja kita, di rumah tangga kita, bahkan di tempat ibadah sekalipun bisa ada fitnah. Fitnah riya, sum'ah, ujub, ya. Maka dengan keistiqamahan kita bisa menang, bergulat dan melawan fitnah-fitnah tersebut. Bahkan istiqamah mengakibatkan kesudahan yang baik dari segala urusan. Maka penasehat yang jujur yang ingin menasehati dirinya untuk dapat memperoleh kebahagiaan yang diinginkannya, maka hendaknya dia memperhatikan masalah keistiqamahannya dengan porsi perhatian yang besar, baik dari sisi ilmu maupun pengamalan, dan setelah itu ia tetap teguh dengannya sampai ajal menjemputnya, dengan menyadarkan diri kepada Allah Ta'ala serta selalu meminta pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka ingat baik-baik tadi untuk kita semuanya bahwa jangan hanya fokus, terutama dalam menimba ilmu agama, jangan hanya fokus kepada ingin menambah wawasan saja. Ingin tambah ilmu, ingin tambah ini, ya. Jangan hanya fokus kepada itu, tapi fokus dengan yang sudah ada dan istiqamah di atasnya.
Itu yang lebih terpenting. Dan kita akan diminta pertanggungjawaban atas apa yang kita ketahui, bukan apa yang tidak kita ketahui. Masalahnya ketika kita sudah banyak tahu, nafsu untuk menambah wawasan, tambah, tapi tidak mempedulikan keistiqamah dalam menjalankan, ini akan menjadi cambukan keras kita bagi kita pada hari kiamat kelak. Maka yang menjadi fokus utama adalah tadi, di samping kita terus belajar, terus menimba ilmu agama, kita juga memperhatikan kualitas keistiqamahan kita dalam menjalankan ibadah. Dimulai dari hal-hal yang kecil saja. Dimulai dari yang wajib terutama. Salat 5 waktunya, puasa Ramadannya, zakatnya, baca Al-Quran. Ya. Baca Al-Quran hukumnya wajib, meskipun tidak ditentukan waktu secara pasti sebagaimana salat 5 waktu. Tapi kita harus baca Quran gitu. Istiqamah baca Al-Quran. Ya. Ustaz, saya biasa baca Quran ba'da maghrib. Ya, ba'da maghrib. Ketika memang tidak ada kajian, atau mungkin antara azan dan iqamah. Silahkan manfaatkan waktu untuk baca Al-Quran. Istiqamah. Nah, disitulah nilai sulitnya. Di samping banyak gempuran-gempuran bisikan-bisikan syaitan. Baik, dari kebanyakan pertanyaan yang muncul nih, kata penulis, ya, wa katsiran mimma taruddul as'ilah minan nas ala ahli ilm wa tullabihi wa du'at ila Allah wal muslihin ala istiqamah wa al haqiqatiha wa al umur al mu'ina ala thabati ala siratil mustaqim ila ghairi dhalika min as-su'alat allati taridu fi hadzal bab. Beliau mengatakan, dari kebanyakan pertanyaan yang muncul dari manusia kepada ahli ilmu, para penuntut ilmu serta juru dakwah dan orang-orang saleh, itu pertanyaan berkaitan dengan istiqamah. Ya. Berkaitan dengan istiqamah, karena itu yang lebih sulit. Kalau hanya sekedar menambah wawasan, Ustaz, ini adakah amalan-amalan untuk seperti ini? Ada. Apa hukumnya ini? Hukumnya ini seperti ini dan seterusnya. Mudah, tapi yang sulit itu bagaimana bisa istiqamah dalam menjalaninya. Nah, oleh karena itu kata beliau, ya, sangat penting sekali bagi seorang hamba senantiasa tajdid. Tajdid itu kayak pembaharuan. Ibaratnya kayak komputer, ya, direfresh lagi gitu. Sudah mulai agak berat, mulai malal, bosan, refresh lagi. Begitu pula dalam kehidupan kita. Kita berusaha istiqamah. Nanti ketika mulai turun, refresh lagi. Nah, sebenarnya di kajian-kajian ilmu itulah refreshnya kita. Seharusnya demikian. Semakin kita sering di majelis ilmu, ya, semakin tambah semangat kita. Semakin berusaha giat untuk istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik, wallahu taala alam bisawab. Nah, itulah sebagai muqaddimah pada kitab atau pembahasan kitab ini 10 kaidah dalam keistiqamah, dan insyaallah pada kesempatan berikutnya kita akan masuk pada kaidah pertama. Mudah-mudahan satu pertemuan satu kaidah, gitu. Kaidah pertama yaitu istiqamah adalah anugerah ilahiyah dan hadiah rabbaniyah. Ini kaidah yang akan kita kaji dan kita bahas pada kesempatan berikutnya. Mudah-mudahan kita diberikan kesabaran, ya. Yang terpenting itu apa? Kesabaran dan keistiqamahan untuk terus beribadah, di antaranya dalam menimba ilmu agama. Wallahu a'lam bishawab. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Sepertinya tanya jawab kita undur sampai besok saja, ya. Kalau ke sore nanti. Baik. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.